yang cantik. Itulah pujian yang cocok untuk diutarakan kepada Yoriko Angelin. Bukan hanya memiliki wajah cantik, perempuan berumur 19 tahun ini memiliki otak yang cerdas. Pemain film Dilan 1990 ini mendapatkan beasiswa saat masih duduk di bangku sekolah dasar hingga saat memasuki dunia perkuliahan. Kali ini ia mengungkap bahwa kini dirinya mendapatkan beasiswa untuk belajar di negeri Paman Sam Amerika. Ingin menikmati masa muda dalam berakting dan menimba ilmu menjadi alasan kuat mantan dari anggota girl band Teen Nebel ini untuk tidak terburu-buru dalam menikah. Lantas bagaimana antusias Yoriko pasca beasiswanya ke Amerika dan bagaimana kriteria laki-laki yang disukai oleh Yoriko? Kuliah alhamdulillah lancar pastinya, tetap meskipun kadang agak hektik juga gitu untuk pembagian antara kuliah sama syuting ini. Tapi ya alhamdulillah juga akunya responsible sih, tanggung jawab gitu. Kalau misalnya tugas aku pasti ngerjain on time, meskipun kadang yang kayak tugasnya 2 hari terus berminggu-minggu terus kerjanya sistem SKS, sistem ngebut semalam gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa balance ya. Gimana rencana? Aku kan ini udah masuk ke tahun kedua ya untuk kuliahnya. Jadi aku kebetulan ambil program 3 tahun kuliahnya. Jadi 2 tahun di Indonesia dan setahun di US, dan nanti aku di US itu 2 semester. Jadi di Indonesia aku sebenarnya tinggal 1 semester lagi, dan habis itu skripsi. Terus habis itu aku berangkat ke US itu bulan Agustus, nanti sana skripsi lagi, jadi gelar diri di Western Michigan University. Aku sebenarnya nggak lama sih untuk di Amerikanya gitu, aku cuma setahun di sana. Jadi makanya sekarang juga lagi ngumpulin project-project selama masih ada waktunya, kesempatannya juga masih ada, jadi why not gitu. Dan aku juga memang kebetulan ada beberapa project film yang memang belum tayang karena pandemi kemarin, jadi masih ada stok gitu. Kalau dari keluarga sih mereka support memang, tapi awalnya aku sebenarnya nggak boleh sekolah ke Amerika karena aku memang anak tunggal, terus cewek gitu kan. Tapi akhirnya karena aku dapat beasiswa dari Jakarta International College sama Western Michigan University, akhirnya mama kayak yaudah deh gitu, nggak apa-apa kamu kuliah gitu. Karena memang aku nih pas dapat beasiswa kayak wah ini sejarah hidup loh gitu, SD, SMP, SMA, kuliah beasiswa semua gitu. Jadi sayang banget kalau nggak diambil gitu. Dan akhirnya mama setujuin, papa juga ngesetujuin. Pengen banget kuliah di luar, tapi nggak yang kayak wajib harus kuliah di luar gitu, nggak sama sekali. Malah tadinya aku mau ambil kuliah palingan di UI itu, Universitas Indonesia. Dan sebenarnya kalau misalnya aku kuliah di situ mungkin nggak bakal segampang ini untuk syuting segala macam kan. Tapi alhamdulillah di kampus aku yang sekarang mereka mengerti dan bisa ngasih toleransi lah. Aku kebetulan sekarang lagi sendiri, gitu. Jadi memang ya gimana ya, karena nggak ada pacar jadi yang support orang tua aja sama teman-teman. Ingin sendiri atau emang lagi aku tipikalnya nggak yang, aku tuh picky banget dalam memilih pasangan gitu. Kayak yang deketin ada aja deketin, tapi memang sejauh ini belum ada yang ngerasa cocok. Jadi kayak udah santai aja, lagian juga aku happy banget gitu sendiri, punya banyak teman-teman yang selalu support. Dan kebetulan aku kan anaknya tuh nggak yang girly cewek banget gitu, nggak sama sekali. Dan temen aku tuh cowok semua di mana-mana, jadi banyak gitu yang perhatian sama aku. Jadi kayak kalau punya pacar juga tetap banyak punya teman perhatian, kalau misalnya nggak punya pacar juga ada aja gitu yang perhatian sama aku. Sebenarnya sih aku nggak ada tipe yang spesifik atau gimana gitu, aku lebih yang kayak santai aja gitu, yang penting cocok, terus orangnya nggak ya berpendidikan pastinya, terus dia tahu ingin apa untuk masa depannya, terus harus ini juga pasti baik, bisa deket sama keluarga aku. Itu sih nggak ribet sebenarnya, tapi kita belum nemu. Aku sih nggak ada rush sama sekali sih, dan orang tua juga nggak pernah yang gimana, malahan mama sama papa selalu ngingetin kayak masa muda kamu tuh masih panjang gitu, yang nggak perlu lah buru-buru nikah apa segala macam. Tapi aku juga emang dari diri aku sendiri nggak pengen buru-buru juga, karena aku pengen kuliah sampai tinggi dulu, nanti baru menikah juga. Jadi kan biar strong independent woman dulu gitu. Ntar yang punya kalau udah punya suaminya masih smart ya, paling sekitar 23 sampai 25-an lah, sekitar
gitu. Kan banyak juga orang yang bilang, gue sekian gue akan dapat jodoh, tahu nggak ada jodoh karena menahan-nahan jodoh. Betul. Nah, kamu sendiri gimana mengantisipasinya? Kalau aku sih, ya aku nggak wajib juga sih untuk menikah di umur segitu gitu. Ya dilihat aja jalannya gimana gitu kan. Yang penting nggak buru-buru, ntar sekolah harus selesai dulu, kerjaan lancar dulu, punya duit banyak dulu lah. Mengawali karir sejak tahun 2007, Randy Pangalila hingga kini sudah banyak membintangi banyak judul film maupun FTV yang membuat namanya kian melambung. Yang terbaru, Randy Pangalila terlibat dalam film atau serial action yang memiliki standar kualitas internasional berjudul Kisah Tiga Pembunuh. Di sini ia akan beradu akting dengan pemain yang kualitas aktingnya tak perlu diragukan lagi seperti Yayan Ruhiat. Di film bergenre action dan thriller, pria berbadan kekar ini akan memerankan karakter yang begitu menantang sebagai Psycho Killer. Hal ini ternyata membuat Randy Pangalila merasa stres dan ragu akan kemampuannya memainkan karakter tersebut. Lantas bagaimana cara Randy Pangalila mendalami karakternya dan mencari referensi untuk perannya tersebut? Yang pasti challenge-nya buat gue ini banget ya. Ini kalau gue bilang ini bener-bener karakter yang paling beda dari semua yang pernah gue peranin. Dan ini buat gue challenge banget sampai nggak bisa tidur sih sebenarnya untuk mikirin gimana untuk bikin karakter. Jadi gue agak bingung ini bisa gue spoil atau enggak. Takutnya ini menjadi spoiler ya karena karakternya intinya gue ini psycho killer tapi bukan laki-laki seutuhnya. Ya udah spoiler itu mah namanya ya. Jadi dia itu ya begitu, dia agak sakit jiwa dan dia emang punya kesukaannya dia itu dia nggak suka langsung bunuh orang gitu. Dia sukanya menikmati pelan-pelan dan dia suka dengan sesama jenis gitu. Dia bukan cuman suka bunuh tapi dia mau sebelum selesai ya dia harus di tanda kutip dipakai dulu lah gitu. Jadi ini buat gua apa ya, tantangan banget dan apa ya, ini gak gampang untuk gua peranin. Dan pada saat Mas Arci nawarin gua itu dia nelpon bener-bener nelpon personal, bukan dari caster tapi yang kayak lu baca dulu ceritanya soalnya ini ceritanya agak-agak out of the box tapi gua tahu lu suka tantangan kayak yang kemarin juga di Kucumbu sampai di band di Depok apa segala macam. Emang mau sampai seberapa challenge-nya nih Mas? Bacain dulu deh. Pas gue baca kayak oh damn man, gue baca kayak wah man. Dan sebenarnya gue bertanya juga, gue bisa nggak mainin peran ini ya gitu. Terus ya gue sharing sama istri gue ngomong sama dia masalah ceritanya, gue sharing dan istri gue sangat-sangat mensupport karena menurut dia semakin ada challenge itu apa baik buat kita gitu. Kalau kita tetap ada di zona nyaman, main-main yang di drama-drama yang buat gue ya udah ya bukan meremehkan ya, tapi kan itu hal yang kita gampang untuk relate-nya gitu. Buat gue ini challenge yang gue sendiri nggak tahu gue bisa apa enggak, tapi it worth to try gitu. Kayak ya gue mau coba untuk dalemin peran ini dan menuangkan semaksimal yang gue bisa. Ya, kenapa gue bilang ini susah banget? Karena referensinya pun susah. Gue untuk nyari referensinya kayak mungkin di beberapa film gue yang sebelumnya, gue bisa dengan gampangnya untuk ada film luar negeri yang udah pernah bikin kayak begitu, gue tinggal nonton gitu. Ini terus terang nggak ada gitu. Jadi gue harus bener-bener yang create sendiri. Even gue sampai telepon teman gue Muhammad kan, bro, I think I need your help man. Kayak gue kepengen sharing gitu loh, kayak karena ya apa ya, masukan dari banyak orang itu gue lagi butuh saat ini untuk challenge yang satu ini dan nggak ada referensinya. Gue harus benar-benar meng-create sendiri karakter ini, background story seperti apa dan alasan-alasan apa yang membuat dia menjadi pribadi yang psycho itu. Dan
sesama jenis gitu. Kenapa gitu? Itu kan pasti ada reasonnya gitu kan. Itu berusaha untuk di-create sendiri, bukan ada referensi yang udah ada, dan itu challenge-nya, dan itu nggak gampang sih sampai detik ini. Yang tadi gue bilang di depan, gue sampai nggak bisa tidur, kepikiran kayak aduh gimana ya, kadang-kadang tuh sampai istri gue udah tidur gitu, mikirin ini besok lagi pas reading juga gue berusaha untuk menuangkan, dan teman-teman tuh setiap kali gue practical scenes reading workshop semua pada ngakak semua dengan karakter gue, sedangkan gue tuh sebenarnya pada saat latihan dan coachnya bilang action, jiwa gue tersiksa sebenarnya untuk melakukan adegan itu. Jiwa gue tuh kayak nolak gitu, kayak oh men gue nggak mau ada di adegan ini, tapi begitu cut kayak oh men. Jadi itu tantangan buat gue yang gue suka sih, kayak gue suka dimana gue jadi nggak bisa tidur untuk melakukan pekerjaan ini. Berarti ini adalah sesuatu yang benar-benar worth it banget buat gue gitu. Kalau misalnya dapat peran yang sudah tidur aja cuek aja, itu kayaknya kayak ya kerja cuman untuk cari uang gitu, bukan untuk sebuah kepuasan gitu, seni. Yeah, kalau bicara masalah ketakutan sama publik, sama netizen, jari-jari jahatnya netizen itu kita nggak akan pernah bisa kita stop gitu. Dan menurut gue kalau misalnya kita terlalu khawatir sama apa yang orang akan bilang, kita tidak akan pernah bisa berkarya yang terbaik gitu. Menurut gue sih just do it man, kayak lakuin dulu gitu, hasilnya kita berusaha untuk berikan yang terbaik, dan pada akhirnya people will judge anyway gitu. Kayak mau kita mau bagus, gue fight di MMA tetap ada hatersnya, nggak semua akan pro sama gue bikin film, gue ada di film Kucumbu, film itu puji Tuhan sampai 20 besar Oscar, orang-orang pun akan bilang itu adalah hal yang buruk, jadi kayak people will judge anyway. Jadi kayak buat gue kayak itu bukan menjadi halangan buat gue untuk berkarya dan berkarir. Kayak buat gue sejauh gue dikasih challenge yang menurut gue ini tantangan buat pekerjaan gue, buat karir gue, I'll do it. Dan rezeki itu kan ada di tangan Tuhan, bukan. Di tengah kesibukannya berkarir, Randy Pangalila begitu menikmati hari-hari sebagai seorang ayah. Ada perubahan yang sangat disadari oleh Randy setelah dirinya menjadi ayah, di mana saat ia di rumah, Randy tak pernah memegang telepon genggamnya ataupun bermain media sosial. Ia benar-benar fokus bermain ataupun mengurus sang anak tercinta. Randy mengaku bahwa dirinya merasa berat setiap kali pergi syuting keluar kota. Pasalnya ia tak ingin kehilangan momen tumbuh kembang sang buah hati tercinta. Menikmati banget sih ya, hari-hari jadi ayah itu challenge-nya juga beda. Apalagi kayak dulu gue tuh lebih jarang main sosial media sih sekarang dengan gue punya anak. Karena dulu waktu awal-awal anak gue masih 3 bulan, gue tuh sering banget main handphone, main sosial media. Tapi gue juga sibuk, gue juga syuting, gue juga ada acara yang lain. Terus habis itu sampai suatu hari gue sadar gitu, gue main sosial media, gue ngeliat anak gue, dia nggak ada temennya, mainnya cuma sama mamanya gitu. Kayak men, gue ngerasa kayak gue bapak yang nggak baik kalau kayak gini gitu. Dan dari situ gue mulai sampai sekarang gue kayak kalau di rumah, kalau bukan karena kerjaan, gue nggak akan megang handphone sih. Kayak benar-benar gue taruh, dan untungnya connect sama jam tangan gue. Kalau misalnya tiba-tiba ada getar, gue cuma ngeliat. Kalau cuman kayak komen apa Instagram atau nggak penting, gue nggak akan buka handphone gue. Kayak gue lebih pentingin untuk main, kayak spend time sama anak itu lebih penting, karena apalagi setahun pertama ya, anak itu akan nginget banget gitu papanya, mamanya. Itu gue nggak kepengen hilang momen itu gitu. Pada saat gue terlalu sibuk sampai pas dia udah 1 tahun dia manggil gue om lagi ya kan. Nah itu yang jangan sampai. Sebenarnya sih lebih 100% sih ke istri sih. Aku sebagai suami membantu dan mensupport istri, tapi memang semuanya tuh lebih ke istri. Dan kita berdua memang sebisa mungkin nggak mau pakai nanny, nggak mau pakai ada asisten, karena kepengennya lebih attach-nya sama orang tua lah, bukan sama orang lain gitu. Wah itu juga iya sih, ini juga sebenarnya akhir-akhir ini gue kalau syuting keluar kota apa segala macam itu sebenarnya agak sedikit ada pressure juga buat gue. Kayak kemarin juga yang sekarang lagi tayang juga, gue syuting di NTT, di Alor, itu harus ninggalin anak istri 1 bulan di sana. Itu kayak sebenarnya
sebenarnya itu apa ya, di hati tuh kayak sedih sih. Sebelum mau pergi itu pasti sedih, dan setiap kali di sana tuh pasti kalau lagi nggak syuting pasti video call, terus pasti akan spend time sama mereka lah gitu. Dan waktu kemarin gue syuting di Alor, malah sedihnya anak gue akhirnya pertama kali bisa merangkak gitu, dan gue jauh di sana, gue cuma bisa ngeliatnya dari video call. Itu sebenarnya sedih sih, tapi well gimana pun juga gue kepala keluarga di sini, dan ya ini pekerjaan gue ya. Hati gue harus gue samain, sinkronin, walaupun gue sedih, tapi ya gue kerja ini untuk anak gue juga. Istri gue sih sangat-sangat support, tapi dia juga akan memberikan masukan-masukan sama gue untuk kayak spend more time with your child ya. Maksudnya istri aku tahu banget 100% kalau aku sibuknya kayak gimana gitu. Tapi waktu aku lagi di rumah, kalau bisa ya be present gitu ya lo ada di sini gitu ya main sama anak ya ada, jangan udah sibuk sampai rumah masih sosial media, masih main game online, masih di luar aja gitu, tapi nggak present gitu. Jadi istri aku sih lebih, dia mensupport 100% dengan semua pekerjaan yang aku punya, tapi dia cuma minta pas lagi di rumah kalau bisa be present, apalagi untuk anak gitu sih. Dan ya I think itu masukan yang baik juga ya, dan harus. Tak disadari tahun 2021 akan segera usai. Banjir job pastinya akan dialami oleh artis-artis pada akhir tahun nanti. Namun berbanding terbalik dengan Mahalini Raharja atau yang biasa dipanggil Mahalini ini, yang justru tidak bisa mengambil job tahun baru lantaran kakak kandungnya akan menikah. Menyambut tahun 2022, perempuan asal Bali ini mengungkap bahwa ia akan mengubah penampilannya menjadi lebih kekinian dan tetap anggun. Lantas siapakah sosok yang ditiru oleh Mahalini dalam masalah penampilan, dan apakah makna tahun baru untuk seorang Mahalini? Gimana? Kalau akhir tahun ini lumayan ya, saya mengambil dulu untuk di New Year kita liburan di Bali gitu, karena kebetulan di Bali New Year tanggal 31 tuh aku nggak akan bisa mengambil job apapun karena abangku nikah. Jadi kalau misalnya aku nggak ikut, mungkin aku dicoret dari kakak gitu. Jadi aku ngambilnya sebelum aku pulang ke Bali gitu, kayak sebelum tanggal 31 gitu. Dan papa juga selalu bilang kayak kalau kamu pulangnya nanti deket-deket aja, jadi sekarang fokus kerja dulu, tapi nanti yang penting kamu pulang gitu. Aku 2 hari lagi tuh ke Bandung, pulang ke Jakarta lagi, terus besoknya aku ke Surabaya, dari Surabaya itu langsung Bali. Itu job nyanyi atau seperti apa? Nyanyi dong, sama bikin lawakan. Biasanya karena ini akun selalu lulus dari Indonesia Idol tuh kayak COVID ya, COVID-19 is killing me kan. Jadi kayak dari kemarin itu, tahun kemarin tuh udah COVID, berarti aku belum kerja juga kan, karena kan kita belum boleh ada apa sih, festival gitu belum boleh. Nah sekarang kan udah lumayan longgar nih, pas udah longgar kakakku nikah, jadi ya gimana dong gitu kan. Ya udah deh, ikut keluarga. Jadi seperti biasanya aku kayak kumpul keluarga biasanya, terus kayak ngumpul di satu tempat keluarga besar gitu sih biasanya kalau aku. Nah kalau di New Year ini tahun ini tuh kayak lebih seru deh, soalnya teman-teman idolku semua pada ke Bali. Karena aku invite mereka gitu ya, biar kakakku mengirit lah ya, ngundang artis kan. Ya aku undang teman-temanku semua, tolong dong nyanyi semuanya nanti di acara nikahan abang gue gitu. Liburan kali ini beda sih mungkin karena nggak ada mama juga kan. Beda banget sih, misalnya biasanya kan mama tuh paling heboh banget orangnya, mama tuh heboh banget orangnya. Jadi mungkin itu yang sedikit berbeda sih, bukan sedikit banyak berbeda, tapi mungkin dengan adanya aku, dengan ada anak-anaknya papa, dengan ada istri barunya kakakku, jadi kayak mungkin untuk menghibur semuanya itulah biar tetap bisa. Ada mengubah penampilan nggak sih? Sebenarnya dari sekarang sih aku pengen buat mengubah penampilan. Jadi mungkin ada referensi beberapa di stylistku tuh, aku ngasih kayak gue mau pengen kayak gini dong, selain kali kalau tampil gitu kayak lebih yang gimana ya,
anggun tetap anggun, tapi lebih tetap kayak anggunnya bukan anggun yang feminim banget gitu. Anggunnya yang kayak sekarang gitu kan, nggak yang sefeminim itu, rambutnya diikat kayak gitu, kayak lebih ke yang Dua Lipa gitu deh. Biasanya mereka tuh bilang aku sih nurut-nurut aja, cuman kadang kalau misalnya aku nggak nyaman, aku lebih baik jujur dibanding merusak performanceku di panggung. Karena menurut aku style, baju, dress apapun itu sangat mempengaruhi mood nyanyi gitu. Kalau kita nggak suka sama bajunya, kita nggak nyaman sama bajunya, kita akan nyanyi pun moodnya nggak akan bagus gitu. Mau nyanyi lagu se-happy apa tuh moodnya nggak akan sebagus itu gitu. Itu penting. Cuman aku orangnya sih masih bisa oke-oke aja sih, cuman kayak boleh nggak burik kesini gitu. Setidaknya kalau aku nggak suka banget sama baju ini tuh kayak, tapi diginiin dong dikit gitu, diturutin lagi. Kalau warna-warna masih oke, tapi kalau potong pendek no, karena aku orangnya suka banget sama orang yang rambutnya panjang. Karena aku takut banget pindah tahun. Kenapa? Nggak tahu, pada tahun itu kita kan banyak mungkin kehilangan sesuatu hal, kita mungkin paling amit-amit ya Allah kehilangan orang yang mungkin siapapun itu kan kita tidak pernah bisa tahu. Umur kan Tuhan yang punya, kayak paling nggak siap itu sih. Terus juga semakin bertambahnya tahun, tidak lupa kita juga akan semakin bertambah dewasa dan umur juga akan bertambah, tuh pasti beban semua pasti ada gitu. Jadi kayak no, I hate New Year, I hate birthday.